Halo semuanya, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu bagaimana cara berhenti menjadi orang yang terlalu gak enakan, menjadi seseorang yang selalu berusaha menyenangkan orang lain, tanpa memperhatikan diri sendiri, bisa sangat melelahkan dan merugikan kesehatan mental kita. Yuk, kita belajar bagaimana cara mengatasinya. Bagian 1. Kenali batasan diri. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mengenali batasan diri kita sendiri. Pahami apa yang membuat kita nyaman dan tidak nyaman. Luangkan waktu untuk merenung dan mencatat situasi-situasi di mana kita merasa terbebani karena memenuhi permintaan orang lain. Buat daftar hal-hal yang kita anggap sebagai batasan pribadi dan evaluasi batasan tersebut secara berkala. Refleksi diri. Luangkan waktu untuk merenung dan memahami apa yang kamu inginkan dan butuhkan dalam hidupmu. Misalnya, cobalah untuk berpikir tentang situasi-situasi di mana kamu merasa tidak nyaman atau terbebani karena memenuhi permintaan orang lain. Contoh, saya tidak nyaman jika harus bekerja lebih dari 10 jam sehari. Saya butuh waktu sendirian setiap akhir pekan untuk mengisi ulang energi. Catat batasan, buat daftar hal-hal yang kamu anggap sebagai batasan pribadi. Ini bisa mencakup berbagai aspek, seperti waktu yang ingin kamu habiskan sendiri, jenis tugas yang tidak ingin kamu lakukan, atau situasi sosial yang ingin kamu hindari. Evaluasi batasan secara berkala. Ingatlah bahwa batasan bisa berubah seiring waktu. Pastikan untuk mengevaluasi ulang batasanmu secara berkala dan menyesuaikannya dengan kebutuhan dan perasaanmu saat ini. Bagian 2. Belajar mengatakan tidak. Langkah berikutnya adalah belajar mengatakan tidak. Ini adalah langkah penting untuk melindungi diri sendiri dari beban berlebih. Mulai dari hal kecil, berlatihlah mengatakan tidak pada hal-hal kecil terlebih dahulu. Misalnya, jika seseorang mengajakmu keluar makan siang, tapi kamu tidak ingin, katakan dengan sopan bahwa kamu tidak bisa. Contoh, maaf, saya tidak bisa membantu kali ini. Terima kasih atas tawarannya, tapi saya harus menolak. Latih respons yang tegas tapi sopan. Latih kalimat yang bisa kamu gunakan untuk menolak permintaan dengan tegas, namun tetap sopan. Ini bisa membantu kamu merasa lebih percaya diri saat harus mengatakan tidak. Kita juga perlu belajar untuk memprioritaskan diri sendiri. Tentukan hal-hal yang paling penting bagi kita dan jadwalkan waktu untuk melakukannya. Bagian 3. Prioritaskan diri sendiri. Buat daftar prioritas, tentukan hal-hal yang paling penting bagi dirimu, apa yang ingin kamu capai dalam hidup, apa yang membuatmu bahagia, dan apa yang ingin kamu hindari. Contoh, saya akan menghabiskan waktu akhir pekan untuk beristirahat dan menikmati hobi saya. Saya tidak akan menerima pekerjaan tambahan yang bisa mengganggu waktu istirahat saya. Jadwalkan waktu untuk diri sendiri. Pastikan kamu memiliki waktu yang cukup untuk melakukan hal-hal yang kamu nikmati dan butuhkan untuk menjaga kesejahteraanmu, seperti berolahraga, hobi, atau waktu istirahat. Tolak hal yang tidak sesuai prioritas. Jika ada permintaan atau tugas yang tidak sesuai dengan prioritasmu, jangan ragu untuk menolaknya. Fokuslah pada hal-hal yang benar-benar penting bagi dirimu. Bagian 4. Tingkatkan rasa percaya diri. Meningkatkan rasa percaya diri adalah kunci penting lainnya. Kita bisa melakukannya dengan berbagai cara. Pengembangan diri. Ambil kursus atau pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuanmu. Ini akan membantumu merasa lebih percaya diri dalam membuat keputusan. Pengalaman positif. Ambil kesempatan untuk menjalani pengalaman baru yang dapat meningkatkan rasa percaya dirimu. Mulailah dari hal-hal kecil yang kamu merasa nyaman untuk mencobanya. Contoh, saya bangga telah menyelesaikan proyek ini dengan baik. Saya percaya pada keputusan yang saya buat untuk kebaikan diri saya. Dukung diri sendiri. Berikan penghargaan pada diri sendiri atas setiap pencapaian dan keputusan yang kamu buat. Ini akan membantu meningkatkan rasa percaya dirimu secara bertahap. Bagian 5. Latih komunikasi asertif. Komunikasi asertif membantu kita menyampaikan perasaan dan kebutuhan dengan jelas tanpa mengabaikan perasaan orang lain. Pelajari teknik komunikasi asertif, baca buku, atau ikuti kursus tentang komunikasi asertif. Teknik ini mengajarkan cara menyampaikan perasaan dan kebutuhanmu dengan jelas dan tegas tanpa menyakiti perasaan orang lain. Praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Cobalah untuk menerapkan teknik komunikasi asertif dalam interaksi sehari-hari
Mulailah dengan situasi yang sederhana dan tingkatkan ke situasi yang lebih kompleks seiring berjalannya waktu. Contoh, saya merasa terbebani ketika harus mengambil alih tugas tambahan ini. Bisakah kita mencari solusi lain? Saya menghargai pendapatmu, tapi saya perlu waktu untuk mempertimbangkannya. Berikan umpan balik yang konstruktif saat berkomunikasi. Berikan umpan balik yang konstruktif dan hindari kritik yang bersifat menyerang. Fokus pada perilaku atau situasi, bukan pada orangnya. Bagian 6. Kelilingi diri dengan dukungan positif. Terakhir, kelilingi diri kita dengan orang-orang yang mendukung dan menghargai keputusan kita. Identifikasi orang-orang yang mendukungmu. Tentukan siapa saja dalam lingkaran sosialmu yang benar-benar mendukung dan menghargai keputusanmu. Jauhi pengaruh negatif, hindari orang-orang yang cenderung mengkritik atau tidak menghargai batasanmu. Fokuslah pada hubungan yang positif dan mendukung. Cari dukungan eksternal jika perlu. Cari dukungan dari kelompok atau komunitas yang memahami situasimu. Terapis atau konselor juga bisa menjadi sumber dukungan yang baik. Contoh, saya merasa lebih baik ketika berbicara dengan teman-teman yang mendukung saya. Saya akan mencari kelompok dukungan untuk membantu saya menghadapi situasi ini. Mengubah kebiasaan memang memerlukan waktu dan kesabaran, tapi dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa berhenti menjadi orang yang terlalu gak enakan. Ingatlah untuk selalu menghargai diri sendiri dan menjaga keseimbangan antara membantu orang lain dan merawat diri sendiri.